Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini disebutkan sebagai malam Kamis Putih. Yang sebenarnya kalau mau ditelusuri makna awalnya adalah sebuah Kamis penuh perintah. Maundy Thursday. Dari kata dalam bahasa Latin mandate, mandat, perintah. Di mana Yesus memperagakan cinta kasih-Nya yang paling agung sebelum kematian. Perintah yang lalu ditularkan dan disampaikan kepada pengikut-Nya. Untuk kita semua juga ikut saling membasuh hidup dalam kasih. Spiritualitas cinta kasihlah sebenarnya yang menjadi nafas dari Maundy Thursday atau malam Kamis penuh perintah Tuhan. Dan diadopsi di Indonesia menjadi Kamis Putih atau ada sebagian yang menyebutkan Holy Thursday, Kamis Suci. Dan hari ini kalau di tahun lalu kita merenungkan Getsemani, maka hari ini kita akan masuk lebih dalam ke relung Getsemani tentang peristiwa yang tidak terduga, yang justru kontradiksi dengan cinta kasih. Untuk itu kita mau bersama-sama berefleksi kepada kontradiksinya dulu. Kalau kita tidak tahu penyakit kita, kita tidak akan pergi berobat. Kalau kita tidak tahu hambatan-hambatan di dalam mencintai, kita bisa saja salah arah justru. Karenanya mari hari ini teduhkan sejenak dirimu di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Malam ini malam perenungan. Malam di mana kita merenangi cinta kasih Kristus. Dalam menghadapi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mencoba menyimpangkan cinta kasih-Nya kepada arah yang salah. Tetapi cinta kasih-Nya lah yang menang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bawa kami ya Tuhan Yesus ke dalam relung-relung peristiwa menjelang kematian-Mu. Yang sebenarnya mengerikan dan membuat kami gelisah saat mengenangnya. Yang membuat kami juga takut saat mencoba mengingat-ingat lagi. Karena peringatan ini sebenarnya memedihkan. Peringatan ini sebenarnya membingungkan. Pengingatan ini sebenarnya membawa kami kepada sebuah dilema sambil bertanya-tanya. Kamikah pengkhianat itu? Tuhan tolong kami hari ini. Celikan mata rohani kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bawalah jiwa kami terbuka kepada apa yang Tuhan mau tuturkan. Lewat puji, nada, sabda, puisi, sajak. Dan setiap kata yang kami mau renungkan hari ini, Tuhan berkaryalah. Bawa kami kepada terang pelita dari Kristus. Yang dengan pelita itu kami masuk ke dalam gulitanya hati kami sendiri. Kami siap merenung Tuhan. Tenangkan hati dan jiwa kami. Biar terarah hanya kepada Engkau, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Dialah terang dan pelita hati kita. Yesus terang pelita hatiku. Jangan kegelapan menguasaiku.
Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Katakan sekali lagi, Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yang mendasari perenungan kita hari ini adalah ayat-ayat kitab suci tentang masa menjelang Yesus ditangkap di Getsemani. Dan marilah kita simak ayat-ayat kitab suci yang disatukan menjadi sebuah puisi karya seorang anak Tuhan bernama Agung Kristanto. Dengarkanlah ayat-ayat ini berbicara. Pengkhianatan, luka di malam perjamuan, di bawah sinar rembulan yang redup, terukir kisah pengkhianatan yang kelam. Seorang murid, Yudas Iskariot, menjual gurunya demi perak yang haram. Di bawah langit yang gelap itu, Yudas dengan hati yang kotor menuju imam-imam dengan tawaran 30 keping perak, harga pengkhianatan yang tak terkira. Sebuah ciuman di pipi, tanda pengkhianatan yang tak terberi. Yesus, sang guru yang penuh kasih, dihukum mati akibat pengkhianatan. Mahkota duri menusuk kepalanya. Darah mengalir membasahi jubahnya. Yudas dihantui rasa bersalah. Ia menyesali perbuatannya. Uang, perak tak mampu menenangkan hatinya. Hanya penyesalan yang menemaninya. Kisah Yudas ini menjadi pengingat bahwa pengkhianatan adalah luka yang teramat perih. Ia mengkhianati cinta dan kasih. Dan ia harus menanggung akibatnya sendiri. Di bawah langit gelap malam itu, di dalam hati yang gelap terpendam khianat. Yudas dengan hati yang kotor itu pergi menuju imam-imam dengan tawaran 30 keping perak. 30 uang perak itu, kata mereka, untuk menjual sang guru kepada mereka. Khianat dipertukarkan dengan kekayaan.
dosa menukarkan kasih. Dengan keserakahan itu. Namun dalam setiap kepingan uang perak itu terpatri derita dan penyesalan. Sebuah harga yang mahal untuk dibayar. Untuk sebuah tindakan pengkhianatan yang tercela. Meskipun dosa Yudas tidak terampuni. Kisah ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa kesetiaan dan cinta tidak ternilai harganya. Dan pengkhianatan hanya membawa luka dan derita. Kini sejarah mencatat dalam pilu perjalanan Yudas tidak percaya. Di antara kegelapan, kebenaran berdiri teguh. Sebuah pengkhianatan, tetapi kasih abadi tetap bersemi. Malam ini adalah malam Kamis Putih. Tapi saya harus katakan bahwa malam ini adalah malam Kamis hitam. Kenapa hitam? Karena kita akan berefleksi tentang hitamnya hidup manusia. Dark side of us. Sisi gelap dari kita. Dan hitamnya para pengikut Kristus. Untuk supaya kita masing-masing bisa menyusuri hitam legamnya hidup kita. Satu persatu. Tapi untuk bisa masuk ke dalam gulitannya hati kita, kita perlu bawa pelita, menyusuri apakah di sana ada kekotoran, apakah di sana ada debu, apakah di sana ada kemunafikan, ada kecurangan, ada hawa nafsu yang tersembunyi, yang walaupun tampak di luar begitu suci, bak domba yang lembut, tapi hati bagai serigala yang siap menerkam. Kita butuh pelitanya. Yesus terangku, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku, pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terang, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang,
biar selalu ku sambut cintamu. Saudara, apa arti sebuah ciuman bagi saudara? Biasanya menyenangkan. Tapi bila dicium oleh orang yang penuh cinta kasih, rasa sayang diungkapkan dengan ciuman itu. Atau dalam tradisi kebiasaan orang Yahudi, ciuman itu tanda penghormatan. Sudah biasa buat mereka saat berjumpa menyambut dengan ciuman demi ciuman. Namun malam itu, ciuman telah kehilangan sisi menyenangkannya. Ciuman telah kehilangan kasih sayangnya. Dan menghancurkan derajat penghormatannya dan kehormatannya. Berganti jadi pengkhianatan. Dari hormat jadi hianat. Sebut sama-sama. Dari hormat jadi hianat. Sekali lagi dengan teriak. Dari hormat jadi hianat. Sekali lagi lebih keras. Dari hormat jadi hianat. Dan saudara tahukah, ketika seseorang mencium, itu berkaitan dengan wajahnya yang diarahkan kepada sosok yang dia mau cium itu. Mari kita kenalan dengan wajah si pencium malam itu. Wajah yang sebenarnya lemah lembut. Wajah yang kelihatannya begitu halus. Namun sebenarnya sosok si pencium ini punya banyak wajah. Siapa dia? Kita akan berkenalan dengan wajah-wajah si pencium itu. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas Iskariot. Seorang intelektual yang paling cerdas, berpengetahuan luas. Dibandingkan murid-murid lain, pilihan sang rabi. IQ-ku jauh di atas mereka. Dan bila mau diuji kemampuan, kecerdasan kami ber-12, akulah juaranya. Karena sangat cerdas, piawai, membuat aturan, membuat sistem, gagasan brilian, membuat kebijakan. Aku yang paling bijak. Aku yakin aku bisa menandingi pintaran sang rabi yang memang pintar berkhotbah, melayani, mengajar, membuat mujizat. Namun bagi brain is my king. Aku Yudas Iskariot, seorang filantropis sejati yang sangat peduli pada manusia yang tertindas dan sengsara. Kalian lihat tidak? Dunia ini penuh ketidakadilan. Pengangguran di mana-mana, dunia kerja kacau balau, daya beli merosot tajam. Akibatnya,
makin menjulang tingkat kemiskinan di mana-mana. Makanya kita harus bela mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka sangat perlu dibantu. Dan aku suka sekali belusukan ke kampung-kampung. Mengamati orang-orang miskin yang penuh penderitaan dan sengsara itu. Apalagi orang Yahudi yang tertindas. Mereka sedang bergumul karena meningkatnya jumlah kemiskinan. Wah, lele. Karena itu, bagiku social solidarity is my king. Aku, Yudas Iskariot, seorang pakar bidang finansial, mahir kelola keuangan. Untuk urusan keuangan, serahkanlah padaku. Aku akan atur dengan rapi. Membuat laporan keuangan adalah keahlianku. Kamu mau belajar tentang manajemen keuangan? Ayo, belajarlah dari aku. Dan aku paling benci pemborosan uang untuk hal yang tidak perlu. Dan pengamburan yang menyebalkan. Seperti Mario itu. Memboroskan uangnya untuk membeli minyak wangi yang mahal banget harganya. Hanya untuk disirami di Rabi. Bayangkan 300 dinar itu kan sama dengan upah kerja 300 hari. Hampir 1 tahun. Waduh. Bukankah uang itu harus didermakan kepada orang miskin? Bagiku, money is my king. Aku, Yudas Iskariot, seorang rohaniawan sejati, berpelayanan, mengajar, dan bahkan aku bisa menyembuhkan banyak orang. Aku dipilih dari begitu banyak orang untuk menjadi murid sang rabi itu. Padahal hanya aku satu-satunya murid yang bukan dari Galilea. Aku bahkan diberi tanggung jawab khusus. Jabatan yang khusus. Bendahara. Aku dipercaya menjadi bendahara untuk kelompok 12 itu. Tahukah mengapa aku bersedia menjadi pengikut dari sang rabi yang terkenal itu? Jangan bilang siapa-siapa ya. Ada satu alasan kenapa aku menerima menjadi murid rabi itu. Satu hal saja. Ya. Aku menginginkan benefitnya. Bayangkan, jika aku menjadi murid sang rabi itu, dia mempunyai banyak sekali pengikut. Dari yang tua sampai muda. Dari yang kaya sampai miskin. Orang yang biasa-biasa saja, sampai orang yang berpengaruh pun, itu adalah pengikut dia. Kalau aku menjadi muridnya, aku pasti akan kedapatan cuan kan dari dia. Karena bagiku, benefit is my king. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas Iskariot.
Setidaknya 4 wajah sang pencium pada malam itu sudah disajikan. Tapi sebenarnya apa salahnya sih? Jadi orang yang cerdas, berpengetahuan yang tinggi, bergelar tinggi, intelektualitas tinggi, apa yang salah? Dan solidaritas sosial, bukankah itu yang diperlukan? Orang-orang yang peduli pada kemiskinan, berjuang bagaimana kita bisa mengatasi ini. Mulia kan maksudnya? Indah kedengarannya. Dan kita semua juga sering lakukan itu. Ayo aksi-aksi sosial kita gencarkan. Ayo tanam ini, tanam itu. Ayo lakukan ini, lakukan itu. Kita harus menjawab tantangan kehidupan sosial yang sedang kacau balau hari ini. Ayo kita kerjakan. Jangan cuman berencana. Jangan cuman jadi wacana. Ayo pergi bersama. Kita kerjakan menjawabnya. Juga apa yang salah? Apa yang salah dengan menjadi pakar keuangan yang sangat mahir dan fasih? Jadi bendahara yang hebat, teliti hitungannya, bahkan 1 rupiah pun kalau salah bisa marah-marah dia. Saudara, tidak ada yang salah jadi bendahara, jadi ahli finansial. Hanya orang-orang tertentu yang punya karunia itu. Dan Yudas dipilih. Juga tidak ada yang salah menjadi seorang rohaniawan yang melihat akan betapa luar biasa perbuatan-perbuatan Tuhan di depan matanya. Dia melihat bagaimana Tuhan meredakan angin. Dia melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dia melihat orang yang tadinya lumpuh berjalan, buta melihat. Dan semua dikerjakan oleh Tuhan. Yang Yudas tidak mau sebut dia Tuhan. Dia hanya sebut sang Rabi. Yudas satu-satunya murid yang tidak mau sebut Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya sebut, ini Rabi, Rabiku. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keempat wajah Yudas. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang yang cerdas. Tapi sayangnya, cerdasnya Yudas justru bertanding dengan culasnya dia. Dan buasnya dia untuk meraih keuntungan. Diam-diam dia ikut sang rabinya untuk juga mendapatkan fulus. Untuk dapat keuntungan. Kalau ada istilah friend with benefit, dialah disciple with benefit. Ikut Yesus untuk dapat satu keuntungan. Saudara-saudara, Yudas, putra Simon Iskariot, mau mengingatkan kita tentang satu hal. Berkaca justru pada gelapnya hidup dia. Bahwa hakikat dosa adalah bahwa manusia mencari kepentingannya sendiri dalam segala sesuatu, bahkan di dalam Allah, bahkan di dalam hal-hal rohani, bahkan di rumah Tuhan. Jadi siapa Yudas? Ingat di perjamuan itu. Waktu Petrus, Yesus ingatkan engkau akan menyangkal, dia sebut Petrus. Tapi untuk sosok yang satu ini, sang pengkhianat, dia tidak sebut namanya, dia cuma memberikan tanda dan clue. Satu di antara kalian akan mengkhianati aku, akan menyerahkan aku. Toleh sana, toleh sini, semua lihat kanan kiri. Sama juga, siapa yang mau kita disebut seperti Yudas? Kita pasti toleh, wah dia nih, oh ini nih, wah si itu tuh. Saatnya memang dia harus diskors, harus dikeluarkan, harus dipecat karena kecurangan. Kita toleh sana, toleh sini. Cari siapa Yudas di sekitar kita. Jangan jauh-jauh. Sekarang lihat Yudas dalam dirimu dulu. Karena Yudas mengajak kita untuk menelusuri
Dalam kegelapan ada terang abadi, ada api abadi yang membuat kita bisa mengerti, bahkan menelanjangi kegelapan itu, menggantinya menjadi terang. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan. Saudara-saudara, perhatikan simbol yang saya pilih menjadi cover belakang dari bacaan saya. Bagaikan perisai dengan huruf Y di sana. Dan ada mahkota yang ada di atas perisai itu. Dan pada saat wajah-wajah Yudas tadi ditampilkan, Yudas mau jadi raja. Dia anggap his brain is his king. Dia anggap his social solidarity is his king. Dia anggap his money is his king. Dan dia anggap his benefit is his king. Tapi sebenarnya ketika kita mau jadi raja, kita sedang merampas kemuliaan Tuhan. Dan yang menarik yang Yudas lakukan, semua dalam kegelapan. Dalam kegelapan, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mahir dia berdrama, bermain sandiwara. Dia menyebut dan bangga dengan menganggap diri sebagai manusia spiritual. Tapi sayangnya yang dia lakukan adalah dia jadi manusia teatrikal yang hanya berteater sepanjang hidup. Tapi itu sama juga dengan saya. Sama juga dengan saudara dan kita. What you hate is what you have. Apa yang kau benci dari orang, itu sebenarnya engkau punyai. Hari ini mari kita redakan tudingan kita kepada Yudas. Karena Yudas itu ada dalam diri kita. Ada Yudas dalam hidup kita. Ada Yudas Iskariot di dalam jiwa kita. Saya ingat MH Ainun Najib pernah menulis sebuah artikel. Maaf, judulnya agak seronok. Pantat Inul adalah wajah kita semua. Saat artikel itu ditayangkan, waktu itu seorang penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyangannya dicaci oleh penyanyi dangdut yang lain. Menganggap mencoreng lagu-lagu dangdut dengan goyangannya yang terlalu seronok. Tapi MH Ainun Najib bukan bermaksud membela Inul. Dia mengajak berefleksi. Dia bilang inilah masyarakat kita. Ngelihat sesuatu yang salah, langsung tuding dan semua menjadi hakim untuk satu terdakwa yang gak bisa apa-apa.
Ino hampir mundur dari dunia tarik suara dan nyanyi lagu dangdut. Tapi simpati, empati berlangsung kepadanya. Mengingatkan, MH Ainun Najib mengatakan, pantat Ino wajah kita semua. Judul artikel ini saja sudah membuat kita gerah. Enak saja, masa mukaku disamakan dengan belakang itu? No. Tapi MH Ainun Najib mengajak apa? Hei, saat engkau menuding, telunjukmu menghakimi. Lihat, jari-jari lain terarah kepada dirimu sendiri. Saat seperti pistol engkau mau tembakan, hati-hati, dia bisa meledakkan dirimu sendiri. Engkau bisa bongkar dosa orang hari ini, besok siap-siap dosamu juga akan dibongkar. Saudara, mengapa sulit untuk menyadari dan mengakui gelapnya jiwa kita yang tercengkeram dosa dan kuasa jahat? Salah satunya adalah karena kita tidak merasa aman dan nyaman untuk mengakui dosa kita. Oh, yang aman adalah hari Minggu dalam kebaktian di gereja. Doa pengakuan dosa, diam-diam saya berdoa dengan hening. Saudara, memang tempat ternyaman dan teraman untuk kita periksa diri dan berkaca. Dan bilang dosa kita, ketelanjangan kita, kotornya kita, bangkrutnya kita, bobroknya kita, bopengnya kita. Tempatnya cuma satu, yaitu pada Yesus Tuhan. Kepadanya lah kita bisa datang. Dan di situ kita bisa cerita apa saja. Yang sayangnya, Yudas tidak melakukannya. Tapi mari kita yang mengandung Yudas datang pada dia. Dari kungkungan malam gelap, pada dia datang. Dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesusku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Datanglah kepadanya, bawa gelisah dan angkuhmu. Dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat, Yesusku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam kasih.
cinta pun milikku. Yesusku datanglah. Saudara, ciuman dalam bahasa Yunani disebutkan philema. Kita sebut sama-sama philema. 1, 2, 3. Philema. Sekali lagi, philema. Dari akar kata phileo yang artinya aku menyayangi. Phileo adalah jenis kasih sayang saudara atau sahabat. Jenis kasih sayang yang mengandung sebuah sikap peduli yang penuh dengan kedalaman cinta. Saudara, ciuman Yudas saya mau sandingkan hari ini dengan ciuman seorang perempuan. Sama kata yang digunakan, philema. Hanya Yudas mencium Yesus di pipinya. Tapi perempuan ini mencium kaki Yesus. Mengurapi kaki itu dengan minyak yang mahal harganya. Dan Yudas yang paling bereaksi. Si filantropis ini. Si bendaharawan sejati ini. Yang berpikir efisiensi. Yang cinta orang-orang miskin ditolong. Tapi sesungguhnya di balik itu ada siasat yang sesat. Dia bendahara. Tapi matanya tertutup kepada kasih Tuhan yang tiada bertara. Dia suka menghitung-hitung berkat. Tapi dia tidak dekat dengan Sang Pemberi berkat. Bukankah kerja kita hitung-hitung untungnya berapa, cuannya berapa, ruginya gimana, atasinya. Kita berpikir dan hitung berkat rajin. Tapi datang kepada Dia Sang Sumber berkat. Kita malas. Mendadak capek, mendadak tidak mau. Tapi saudara, perempuan itu dengan filemanya dia cium kaki Yesus. Keduanya digerakkan oleh kasih sayang sebenarnya. Yudas juga ada kasih sayang, makanya dia filema. Dia mencium Yesus sebagai tanda ini akan ditangkap. Tapi kasih sayangnya adalah kasih sayang ini. Saudara, kita sering foto begini kan, apa artinya aku sayang kamu. Tapi kalau digeser ini menjadi bahaya. Oke, aku akan sayang begini, tapi berapa kamu berani bayar aku? Dan saudara-saudara, bandingkan kedua filema ini. Yudas mencium Yesus di pipi. Dan itu sebenarnya bagaikan tamparan dari pengkhianatan. Sampai Yesus mengatakan dan bertanya, engkau menyerahkanku dengan ciuman. Tapi perempuan itu mencium dengan pengorbanan. Yudas mencium untuk cari korban dan minta korban supaya dia untung. Tapi perempuan itu cium karena dia tahu pengorbanan Yesus dan dia rela berkorban. 1 tahun upahnya dia pakai untuk beli minyak yang begitu mahal. Filema Maria dengan filema Yudas. Coba tanya kepada kita. Filema apa yang kita berikan buat Tuhan kita? Cium pipi Yesus seperti Yudas? Atau cium kaki Yesus dengan menyembah seperti Maria? Saudara, ada seorang pelukis yang melukis The Last Supper. Sebuah lukisan perjamuan terakhir. Dia cari model, siapa yang bisa jadi Yesus ya? Dia keliling dan dia cari. Lalu kemudian dia temukan seorang yang wajahnya teduh, tenang, menyenangkan. Dia bayangkan Yesus itu kan disukai anak-anak, berarti mukanya itu meneduhkan, bukan muka preman yang galak, beringas, bengis, tidak. Pasti mukanya teduh.
Dan dia temukan seseorang yang wajahnya seperti itu. Dipanggillah ke galerinya, ayo sini saya lukis kamu. Dilukislah wajah Yesus dengan model yang dia dapat. Lalu murid-murid lain sudah dia cari model yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai satu model untuk satu murid terakhir yang dia mau gambar yaitu Yudas Iskariot. Dia kebingungan cari wajah Yudas. Dia kebingungan cari model untuk lukisannya itu. Dan dia pergi lagi belusukan cari-cari. Ini saya mau cari mungkin di dekat-dekat penjara ini. Yudas ini kayaknya mukanya muka narapidana ini. Atau mungkin mukanya kucel and kumel dan memang tidak menarik. Mungkin wajahnya adalah wajah beringas seperti orang mau membunuh. Dia cari-cari. Ketemu satu orang saudara. Dan ketika kamu mau jadi model buat lukisan saya akan bayar kamu. Wah, berantakan sekali sosok ini. Rambutnya acak-acakan, mukanya nggak ada senyum. Tidak kotor tetapi tampaknya aura sebuah luka itu sangat dalam. Ada seperti kebencian yang ditutupi begitu rupa. Bagai pakai topeng. Dia bawa ke galerinya. Ayo kamu saya lukis. Selesai dilukis untuk model Yudas Iskariot. Setelah itu dia berikan uang. Ini upahmu, terima kasih sudah jadi model. Lukisan saya sekarang sudah lengkap. Sebelum pergi, dia bilang apa kepada pelukis itu? Tuan yang beberapa bulan lalu undang saya ke sini juga. Bagaimana mungkin? Kamu baru saya temukan kok. Engkau pernah undang saya jadi model untuk lukisan itu. Model untuk yang mana coba lihat. Dia perlihatkan lukisan. Itu yang duduk di tengah. Waktu itu aku yang jadi modelnya. Lalu si pelukis mengatakan, dia lihat lagi. Tidak mungkin. Itu kamu? Yes. Itu beberapa bulan yang lalu aku. Sekarang ya aku yang begini. Aku benci sama hidup. Dan dia pergi. Si pelukis terheran-heran. Rupanya dia dapat model. Satu orang. Untuk dua tokoh dalam lukisan yang sama. Kok enggak kebetulan dua-duanya itu berinisial Y. Yudas dan Yesus. Yudaskah raja jiwa kita? Atau Yesuskah raja dan perisai jiwa kita? Saudara, pesan dari ilustrasi itu mau kasih tahu bahwa betapa mudahnya kita berpaling, beralih dari sosok, oh ku mau serupamu Yesus. Tapi dalam hati berhati Yudas. Oh, aku mau berjiwamu Yesus yang melayani. Oh, lalu kemudian di rumah kita menjadi Yudas-Yudas. Di gereja kita jadi seperti Yesus. Dengan orang-orang rohani kita jadi seperti Yesus. Tapi dengan orang-orang di kantor kita, di masyarakat kita, kita menjadi Yudas-Yudas. Domba di gereja, serigala di luar gereja. Tapi orangnya sama. Yesus atau Yudas. Periksa dirimu. Bilang kau pernah cinta Yesus. Apakah engkau masih cinta Yesus sampai sekarang? Atau sudah beralih menyimpang demi keuangan? Beralih dan menyimpang demi jabatan. Oh, saya mendingan tanggalkan keyakinan saya. Karena jabatan saya bisa naik kalau saya pindah agama. Yesus atau Yudas? Pendeta Dr. Stephen Tong menciptakan sebuah lagu yang sangat indah, mengajak kita berefleksi. Bila engkau pernah cinta Yesus, apakah engkau masih cinta dia sekarang? Bila engkau pernah cinta Yesus, harusnya engkau lebih cinta. Kalau mundur cintamu dan berkurang cintamu, ada apa denganmu?
cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Sekarang tanyakan kepada diri, bila ku pernah cinta Yesus, mengapa tidak cinta Dia sekarang? Meski aku telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap ku lekas pulang. Bila ku pernah cinta Yesus, harusnya lebih cinta. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Tanya kepada dirimu sendiri, bila ku pernah cinta Yesus. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Saudara tambah cinta Dia atau berkurang cintamu karena ada hal lain yang lebih menarik? Ciuman Yudas adalah ciuman $30 keping perak. $30 keping perak. Apakah berarti itu harga ciumannya? Memang sebenarnya bukan. Tapi tahukah kenapa 30 keping perak? Di perjanjian lama, 30 keping perak itu adalah sebuah denda yang harus dibayar oleh seorang pemilik lembu kalau lembunya itu menanduk budak laki-laki atau perempuan. Dia harus bayar sebagai ganti kecelakaan akibat lembunya yang menabrak orang. Menabrak budak, 30 keping perak harus dibayar. Dan saudara-saudara, pesan dari kitab Keluaran 21 ayat 32 itu, 30 keping perak mengingatkan tentang yang berbuat salah adalah lembu yang harus bayar pemilik. Yang berbuat salah adalah binatang yang sembarangan bertindak, sembarangan jalan sampai orang ditabrak-tabrak. Tapi yang harus ganti rugi adalah pemilik. 30 keping perak bukan kebetulan, bukan juga angka keramat atau keberuntungan. Tapi ketika Yudas ditawarkan 30 keping perak, dia tidak tahu tentang kitab Keluaran. Dia tidak tahu bahwa harga itu adalah harga penebusan. Yang dia pikir adalah itu harga keuntungan kalau kuserahkan guruku
Ini kan yang ada dalam benak dia, cuan, untung. Dan itu yang bikin cinta kita pudar. Bila pernah cinta ketika mulai ada hal-hal yang lebih menggiurkan, kita lebih cinta berkat daripada sang pemberi berkat. Kita hitung-hitung berkat, tapi kita tidak mau bergantung kepada sang sumber berkat. Saat berkat kita hilang, kita marah-marah sama sang pemberi berkat. Ini salah satu penyebab yang bikin cinta kita pudar. Sekali lagi bukan masalah jadi bendahara atau ahli keuangan. Bukan karena cerdas atau peduli sosial kitanya. Bukan juga karena betapa rohaninya kita. Tapi karena hati kita sudah menjadi cinta uang, cinta harta, cinta berkat. Dan bukan datang kepada sang pemberi berkat. Tanya lagi sama dirimu. Bila kau pernah cinta Yesus, apakah kau cinta dia sekarang? Ulangi lagi lagu. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan dia, kasihnya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Saudara, ciuman Yudas bukan saja ciuman 30 keping perak. Dan demi 30 keping perak, dia cium gurunya. Tapi yang lebih mengerikan dan tragis, ciuman itu membawa bukan saja kepada sebuah sikap pengkhianatan tanpa tobat, tapi membawa kepada kematian. Di balik ciuman Yudas penuh hormat, terkandung hianat sistematik dari seorang yang maha licik, seorang yang piawai dalam prosedur yang sangat strategik, jiwanya begitu energik, tapi imannya picik dan hatinya licik. Karena dibutakan oleh ketamakan akan uang. Fokusnya pada fulus, bukan pada Kristus. Dia mendua hati sehingga diombang-ambingkan oleh pementingan dirinya sendiri. Yang akhirnya dia kebiri dirinya sendiri. Dia hancur hati, tapi sayangnya tidak seperti Petrus yang hancur hati menangis, lalu bertobat, menyesal habis, dan mau datang kepada Yesus. Sebaliknya dia, ketika menyesal, dia pergi ke tanah idaman yang dia sudah beli dengan 30 keping perak. Di tanah itu dia amat-amati, ini yang aku idamkan. Tapi dia sambil menangis karena dia jual Yesus untuk dapat tanah itu. Dia jual Yesus untuk dapat properti itu. Dia jual gurunya untuk supaya dia dapat untung. Tapi akhirnya dia buntu. Dia gantung dirinya. Dan jatuh di tanah yang dia beli sendiri dari kecurangannya. Hakal dama, tanah darah. Menjadi pengingat buat kita. Kita memang bisa sesat, tapi kalau kembali pulang,
Tuhan akan bawa kita dekat dan tobat. Kita bisa saja curang, tapi kalau kita menyesal dan berubah, Tuhan akan menggugah hati kita dan menghidupkan kita lagi. Pengkhianatan bisa memimpin pada bunuh diri sendiri. Tapi pengkhianatan yang ditutup dengan pertobatan akan membangun diri kita dan membangkitkan lagi dengan hidup yang baru. Pelajaran tentang ciuman hari ini mau ajarkan kepada kita. Orang yang mendua hati akan selalu diambang-ambingkan oleh kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya dirinya dikebiri oleh dirinya sendiri. Ia bunuh diri di tanah yang dia beli dari uang khianatnya. Lupakah dia apa yang Yesus pernah ajarkan? Karena yang dikejar keuntungan, dia lupa pengajaran Yesus yang mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah. Kamu harus pilih. Dan Yudas memilih Mammon. Mari kita rangkumkan. Siapakah Yudas itu? Yudas, seorang berintelektual tinggi, tapi fasih bersandiwara, bak aktor ternama. Yudas, seorang yang tampaknya dermawan, tapi ternyata dia seorang yang hanya dramawan. Yudas, seorang yang piawai berstrategi, tapi hatinya penuh tamak dan dengki. Yudas, seorang yang berkesempatan jadi saksi mata. Tapi semua diukur hanya dari keuntungan dirinya semata. Karena matanya sudah ditutupi oleh nafsu rakus pada fulus. Sehingga tidak fokus pada Kristus. Saudara, ciuman kudus ternyata penuh modus. Digerakkan oleh akal bulus demi mendapatkan fulus dan tidak pernah fokus kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, kalau kita jadi Yudas, atau kalau saya jadi Yudas, kalau saya sudah mencium dia, mencium guru saya, dengan khianatan demi keuntungan, demi kantong saya, demi saya dapat harta benda. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah saya bisa ikut serta dalam keselamatan yang dari Allah? Bukankah saya ini adalah pangkal siksanya Allah? Apakah saya bisa masuk ke dalam penggabungan dengan keagungan kasih Tuhan? Atau saya hanya berkabung tetap dengan mata yang mau kejar untung, tapi tidak mau bergantung kepada Dia Tuhan kita? Agung benar
Jiwaku lama menjerit, dipahasut dosa yang seram. Suryamu bagiku terbit, penjaraku pun benderang. Terbukalah hasudanku, ku bangkit dan mengikutmu. Terbukalah pasukanku, ku bangkit dan mengikutmu. Saudara, setelah periksa Yudas dalam diri kita, sekarang baru kita lihat-lihat Yudas di sekitar kita. Dan bagaimana sikap kita kepada Yudas-Yudas ini yang melukai kita dalam hidup kita. Mungkin dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya perkataannya, yang ingkar janji, yang santun di mulut, kata-katanya indah tapi niatnya jahat. Yang manis di depan kita, tapi menikam dari belakang. Yang tampaknya baik pada kita, tapi berniat jahat kemudian. Yang telah berkhianat dengan membocorkan rahasia yang kita pernah katakan kepadanya. Yang berwajah tampak innocent, menentram. Tapi perbuatan dan kata-katanya mengancam seram. Yang sikapnya hormat, tapi jiwanya penuh khianat. Yang wajahnya Yesus, tapi hatinya Yudas. Mungkin ada orang itu di sekitarmu atau di rumahmu. Engkau terhianati, terlukai. Bagaimana sikap? Dan mari kita bercermin pada saat di mana Yesus dalam perjamuan terakhir. Apakah Yesus langsung menamatkan Yudas si pengkhianat agar dia tidak jadi ditangkap? Sejak pemilihan Yudas jadi muridnya, sebenarnya Yudas sudah dianugerahi kasih sayang Allah yang luar biasa. Ikut dalam barisan calon rasul yang kemudian akan jadi pewarta Injil kelak. Yudas jadi saksi atas perbuatan ajaib mukjizat Yesus. Dia dipercaya banyak hal oleh Yesus. Bahkan saat perjamuan terakhir, Yesus tidak mengumumkan rencana pengkhianatannya itu. Padahal dia tahu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di malam itu, Yesus ikut membasuh kaki Yudas, sang calon pengkhianat. Lalu bagaimana? Apakah ketika dia pecah-pecahkan roti yang katanya lambang tubuhnya, memberikan anggur, apakah Yudas termasuk yang tidak boleh ikut perjamuan kudus engkau? Harus digembalakan khusus, hei. Tunggu di konseling dulu baru engkau bisa ikut lagi. Apakah seperti itu? No. Apa yang Yesus lakukan? Dia tetap pecahkan rotinya untuk Yudas. Tuangkan air anggurnya untuk Yudas. Apakah dia kompromi dengan pengkhianatan Yudas? Apakah dia mau jadikan Yudas sebagai hero, pahlawan yang membuat dia tertangkap dan dunia terselamatkan? Dia pernah katakan, memang penyesatan itu harus ada, tapi celakalah yang menjadi penyesat. Dan inilah kasih sayang Tuhan yang terpancar, memercik, membanjir saat Yesus
membasuh kaki murid, memberi roti dan anggur. Yesus basuh kaki muridnya, kasih memerci di sana, rela hati sang hamba rendahkan dirinya, di tuanya kasih sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki muridnya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan, telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki muridnya. Adakah yang kulakukan, telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki muridnya, seperti Yesus basuh kaki muridnya. Saudara, berlandaskan peristiwa ciuman Yudas kepada Yesus, yang satu paket juga dengan perbuatan cinta kasih Yesus kepada pengkhianatnya. Yohanes 13 mencatatkan, dia mengasihi murid-muridnya, dan dia terus mengasihi murid-muridnya, dan tidak berhenti mengasihi murid-muridnya. Maka dia ambil satu baskom air. Dia melepaskan jubahnya, dan dia mengambil kain linen untuk membasuh kaki murid-murid. Pada tanggal 18 April besok di Jumat Agung kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan untuk menyambut perayaan itu mari kita persiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan periksa diri masing-masing. Di perjamuan terakhir itu, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Sambil juga mengingat kita mungkin bagaikan Petrus atau bagaikan Yudas. Petrusnya akan menyangkali dan Yudasnya akan mengkhianati. Tapi Tuhan undang satu meja dengan dia. Dia pecah-pecahkan roti dan mengenang Kristus sebagai lambang kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Bukan terbius untuk mendapatkan keuntungan semata. Bukan teranestesi, tapi melakukan anamnesis, mengingat, mengenang Kristus. Jawab dalam hatimu, apakah engkau hidup dalam persekutuan yang karib dengan Yesus, sehingga engkau mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sehari-hari?
Yakinkah bahwa segala yang Kristus lakukan mulai lahir, mati, bangkit sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara. Walaupun engkau mungkin bermentalitas Yudas atau berkarakter Simon Petrus, periksa dirimu, kedekatanmu sama Tuhan. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah-mecahkan roti dan mengangkat cawan, lalu membagikan pada murid-muridnya. Apa yang Dia lakukan bukan bicara memberi makanan jasmani sesungguhnya, tapi memberi tanda pengorbanan hidupnya. Yudas, Petrus, dan murid-murid lebih mengejar satisfied, tapi Yesus memperagakan satisfaction, sacrification, pengorbanan melampaui kepuasan. Dan ketika Yesus memecahkan roti dan Dia memberi makan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya dipersatukan dengan Kristus. Dia kepala dan kita tubuhnya. Sudah kita sadari Yesus sebagai kepala. Kita datang ke gereja sesungguhnya bukan datang ke gedung gerejanya, tapi datang menghadap kepala. Sudah menyatukah kita dengan Dia? Pemimpin hidup kita dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Renungkanlah, sudahkah kita sebagai pengikut Yesus hidup dalam kasih kepada saudara seiman, kepada sesama anggota tubuh Kristus, yang sekalipun pernah mengkhianati dan menyangkal, yang pernah melukai dan menyengsarakan hidup kita, tapi kita tetap mengasihi dan mencintai Dia dengan anugerah Kristus Yesus. Dengan makan roti dan minum anggur kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti kita perlu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Sudahkah kita rela berkorban, sacrifice bagi orang lain? Sudahkah kehidupan kita jadi berkat buat sesama? Bukan mencari-cari berkat atau mau memperoleh berkat dan berhubungan dengan seseorang. Hubungan yang dengan benefit selalu akan membuat pikiran orang menjadi sempit. Karena yang dia kejar hanyalah benefit, dan benefit. Apakah kita peduli pada kebutuhan orang lain, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera di mana kita berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus esok di hari Jumat. Bagi saudara-saudara yang siap mengikuti perjamuan kudus besok, saya undang bangkit berdiri dan mari kita bersiap diri dalam doa. Mari dengan sikap doa, ikuti kata-kata saya sekalimat demi sekalimat dalam doa buka suara bersama. Tuhan Yesus, kepadamu kami datang. Hidup kami ya Tuhan, tak ubahnya seperti Simon Petrus, yang mudah menyangkali Engkau. Tidak ubah seperti Yudas, yang mengkhianati Engkau. Tapi Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi seperti Petrus, yang menyesal bertobat dan menangis di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia Tuhan.
Karena itu hari ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk dipertobatkan, untuk didekatkan lagi, untuk direkatkan lagi dengan kasih karunia Allah, dengan anugerahnya yang melampaui akal, dengan damai sejahteranya yang melampaui akal. Tuntunlah kami Tuhan menyambut perjamuan kudus besok. Biar kami boleh makin memeriksa diri, bertobat, mendekat, dan erat lagi dengan cinta kasih Tuhan. Sambil kami semua membangun spiritualitas, cinta kasih sayang dari Allah Bapa yang anugerahnya ajaib, dari Yesus Kristus yang pengorbanannya mulia, dari Roh Kudus yang menginsyafkan kami akan dosa-dosa kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar hidup kami penuh hormat, tanpa hianat, makin dekat dan bertobat, yang membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dengan ini kami menyatakan siap mengikuti perjamuan suci yang akan diselenggarakan besok. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berserah. Amin. Saudara, sambil tetap berdiri, kalau Kristus memberi diri disiksa agar kita rajin memeriksa diri di hadapan siksanya, berdoalah senantiasa kepadanya. Rutinkan periksa diri di hadapannya, bukan saja menjelang perjamuan kudus kita periksa diri. Biar ini menjadi mentalitas kita, mentalitas introspektif, mentalitas memeriksa diri, bukan menginvestigasi atau menuding serta menghakimi orang lain. Tempat yang paling aman dan nyaman untuk menyadari gelapnya jiwa kita adalah di hadapan Sang Terang, yaitu Kristus Yesus, yang mendengarkan dengan cinta ajaibnya. Kita ada hingga kini dengan segala gelap jiwa kita, hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mau membawa kita dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita ada sebab anugerah Tuhan Yesus.
Saudara, hiduplah dengan penuh syukur dan selalu tersungkur kepadanya. Waspadailah hidupmu, penyimpangan-penyimpangan bisa saja terjadi, tapi tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Karena janji setianya lah yang mencegah kita dari sikap hianat kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita akan bersama-sama menutup malam renungan Kamis Putih ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan. Siapakah kami yang Tuhan undang semeja dengan Engkau dalam perjamuan suci? Karenanya malam ini Tuhan, selepas kami usaikan acara ini, biar terus hidup kami digerakkan oleh semangat untuk memeriksa diri, berkaca diri, bukan mencerca dan mencela. Hidup di dalam hati yang penuh cinta kasih, yang kami praktekkan dalam hidup kami bersama dengan orang-orang yang bahkan pernah mengkhianati kami, melukai, membuat kami bersedih, membuat kami tertipu, membuat kami kecewa dan hancur. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya lewat perenungan malam ini, sikap Yesus kepada Yudas, juga kepada Simon Petrus, dan sikap seorang perempuan yang mencium kaki Yesus, boleh menjadi cermin untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Tetap dalam kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan anugerah Tuhan yang ajaib. Antarkanlah kami pulang ya Tuhan, ke tempat tujuan kami masing-masing, dengan hidup di dalam berkat Tuhan, sebelum kami menjadi berkat buat sesama kami. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kekuatan cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan keinsyafan dari Roh Kudus, beserta dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, silakan duduk saat itu buat kita semuanya. Tuhan mempersiapkan hatimu dan jiwamu untuk memasuki perjamuan kudus besok.